بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqnil fahmal qawi wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Summa yada'ul yadaini 'ala ma fawqa as-surati Summa yada'ul yadaini 'ala ma fawqa as-surah wa tahta as-sadri wa yada'ul yumna 'ala al-yusra ikraman lil yumna bi an takuna mahmulatan wa yunshirul musabbihah wal wusta minal yumna 'ala tulis sa'idi wa yaqbidu bil ibham wal khinsir wal binsiri 'ala qu'il yusra. Nah, kemudian setelah dia bertakbir, yang mana batas mengangkat tangan itu semalam adalah membintangan dengan dua bahu, membintangi dua telapak tangan itu akan bahu, dan kemudian membintangi akan ibu jari dan telunjuk itu adalah akan daun telinga. Ibu jarinya berbintangan dengan lelamakan telinga dan ujung jarinya adalah sampai di ujung telinga. Nah, jadi artinya telapak tangan ini semalam mengangkat tangan, pepintangan lawan bahu lah, pepintangan lawan bahu. Kemudian ibu jari dengan telunjuk ini pepintangan lawan daun telinga. Nah, kemudian setelah dia mengangkat akan tangannya itu ketika bertakbir, kemudian dia meletakkan akan dua tangannya di bawah atau di atas pusat dan di bawah dada. Nah, tangan kita itu letaknya adalah di bawah dada, kemudian di atas pusat. Nah, jadi bukan di atas dada sini ya kan ada sebagian orang-orang yang buat jamaah biasanya itu kan ada sebagian sembahyang itu tangan itu di dada sini. Nah, itu. Namun kita ini menurut kitab Ihya Ulumuddin ini letak tangan itu di bawah dada dan di atas pusat. Ya, walaupun sebenarnya banyaklah dalil-dalilnya itu ataupun pendapat-pendapat tentang letak tangan. Ada yang di atas dada itu memang ada dalilnya. Nah, cuma kita kada mau empati, itulah yang di atas dada itu kada mau empati. Ada lagi yang di atas pusat, berbetulan dengan pusat. Jadi tangannya itu pas di atas pusat di sini. Dan ada lagi sebahagian mazhab yang lain selain mazhab kita Syafi'i, malah tangan itu kada diandak di awak, jadi kita langsung diulur aja. Jadi mbah nang langsung Allahu Akbar. Nah, jadi tangan itu bejuntai aja. Kada diandak di bawah di bawah dada, di atas pusat kada. Nah, itu kalau kita mungkin yang mana pernah ke Mekah sana mungkin banyak melihat macam-macam bentuk orang sembahyang, malah ada nang ulur ke bawah aja, ada nang di atas dada andakannya, ada nang di bawah dada, di atas pusat. Dan kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri karena memuliakan bagi tangan kanan.
Nah, tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas. Karena memuliakan akan tangan kanan lah. Jadi tangan kanan ini dimuliakan. Karena Nabi kita itu beliau bilanya memperbuat pekerjaan yang baik-baik, itu Nabi memulainya dengan tangan kanan. Jadi karena tangan kanan ini adalah untuk pekerjaan yang baik-baik, nah, maka dimuliakan tangan kanan tadi, letaknya di atas daripada tangan kiri. Bi an takuna mahmulatan, dengan bahwasanya tangan kanan itu ditanggung atau dibawa, ya kan? Nang membawa di bawah itu tangan kiri, nang di atas nang ditanggungnya adalah tangan kanan. Wa yunshirul musabbihah wal wusta minal yumna ala tulis sa'idi, dan kemudian dia mengurai atau membuka telunjuk dan jari tengah daripada tangan kanan itu berada di atas pergelangan. Nah, jadi tangan kanan tadi nang dua jari ini, telunjuk lawan jari tengah ini diandak di atas pergelangan tangan kiri. Yunsiru itu artinya dibuka, ya kah? Dibuka ataupun diuraikan. Nah, jadi nang dua ini kita andak di atas pergelangan sini, pergelangan tangan kiri. Wa yaqbidu bil ibham wal khinsir wal binsir ala qu'il yusra, dan kemudian menggenggamkan ibu jari dan kemudian kelingking dan jari manis berada di pergelangan tangan kiri. Jadi menggenggam adalah ibu jari, kemudian jari kelingking lawan jari manis, nang tiga ini mengacak di sini di pas kecukuan sini, nang pertemuan telapak tangan lawan pergelangan ini kan ada sini kalau kecukuannya adalah, nah di sini mengacaknya, dikacak di sini. Nah, nang dua ini diandak pas di atas pergelangan tangan kiri. Nah, kemudian ibu jari manis lawan kelingking ini dikacak, mengacak daripada nang kecukuan tadi. Nah, ujar guru sakumpul bahari jisidin nang dua ini kan isyarat siapa? Isyarat Allah lawan Muhammad jisidin ngalalah. Allah lawan Muhammad nang dua ini isyaratnya nih. Nah, nang tiga ini dikacak di sini. Nah, dikacak. Jadi sebagian di kitab itu menemukan ada nang memang tulangnya nang cacukuan nang sesambungannya ini nang dikacak. Ada nang kayak ini ya kan? Ada juga nang kayak ini andakannya modelnya nih di sini andakan kayak ini, kemudian mengacaknya tuh pas di sini. Nah, keandakan jam tangan nih di sini mengacaknya. Nah, kalau di kitab di sini nang dijelaskan oleh guru sakumpul juga nang dikacak tuh pas sesambungannya sini, pas sesambungan tulang nih. Nah, di sini dikacak. Nah, mengacak tadi kan adalah ibu jari, kemudian kalengking lawan jari manis. Nah, nang dua tadi diulur aja, diandak di atas tangan. Jadi ada nang dikacak pas sambungannya di sini, ada juga nang mengacak itu pas di sini. Nang di pas di ke atas sedikit pada sesambungannya nang cukup tadi. Nah, kemudian ujar guru sakumpul ulang bahari nang dua ini kan ditikin sedikit di sini ujungnya nenek ya kan, ditikin sedikit sini supaya pas bepintangan ujungnya bepintangan lawan hati nang sini di sini kan. Kan di bawah dada kiri ini kan hati di sini nih. Nah, jadi ujung ujung jari nang dua ini cocokakan supaya sarasa-rasa jisidin jari nang dua ini menembus ke hati sini. Nah, supaya apa? Supaya nang diingatkan itu sini Allah lawan Muhammad aja. Karena pas ujung jari nang dua ini telunjuk lawan ibu tangan tadi telunjuk lawan jari tengah ini pas bepintangan ujungnya di bagian hati sini. Jadi ditikin sedikit supaya dijaga hati itu, supaya nang ingat ya di sini Allah lawan Nabi Muhammad aja nang diingat. Waqad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan hadis anna takbir ma'a raf'il yadaini wa ma'a istiqrarihima wa ma'a irsali wa ma'al irsali fa kullu dzalika la haraja fihi.
Dan sungguh telah diriwayatkan hadis dari Imam Ghazali bahwasanya bertakbir itu adalah beserta mengangkat dua tangan. Dan sebahagian riwayat lain bertakbir itu adalah beserta sudah tetap keduanya. Dan riwayat yang lain bertakbir itu beserta mengulur akan dua tangan. Nah, jadi ada beberapa riwayat. Ada yang riwayat pertama ini mengatakan kita memulai mengucapkan Allahu Akbar itu mulai mengangkat tangan. Jadi andakan tangan itu pertama di bawah sini dulu, diulurkan, digantung tangan kita nih. Nah, ketika memulai kita mengangkat tangan tadi, mulai bawah mengangkat tangan, di situ memulai alif Allah. Jadi Allahu Akbar. Nah, habis barnya itu pas andakan tangan kita ini di bawah dada, di atas pusat. Jadi kadang dada kosong ketika itu mengangkat tangan mulai di bawah Allahu Akbar. Nah, sudah sampai di bawah dada sini hanya habis barnya. Jadi kadang-kadang kosong waktu mengangkat tangan tadi sempurna di andak tangannya baru habis bacaan bar. Nah, kemudian ada lagi mengatakan riwayat membaca takbirnya itu jasidin adalah ketika sudah tetap keduanya pepintangan lawan telinga tadi. Nah, bila sudah tangan kita berandak di sini, nah baru kita membaca Allahu Akbar. Hanya membaca Allahu Akbar mulai tangan kita sudah berandak di sini. Jadi bukan mulai bawah atau mengangkatnya takbirnya ada. Ketika sudah di bebintangan lawan telinga, nah baru kita memulai Allahu Akbar. Nah, kemudian riwayat yang ketiga ada lagi bertakbirnya itu mulai bawah untuk diulur naik ke atas. Jadi mulai bawah Allahu Akbar. Nah, sampai sini. Jadi menurunkan ke bawah ini kan ada lagi bacaannya, sudah sampai sini aja. Jadi mulai bawah Allahu Akbar. Jadi ada tiga cara lah kita membaca takbiratul ihram. Pertama itu boleh mulai bawah sampai tuntung kita mengandak di bawah dada sampai bacaan barnya. Nah, cara yang kedua tadi tangan kita berdahulu kita andak di sini, baru kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, cara yang ketiga pulang kita angkat mulai bawah sini membaca Allahu Akbar, cuma habis barnya itu sampai di sini Allahu Akbar sampai situ. Nah, maka semua riwayat yang tiga tadi menjadi Imam Ghazali itulah haraja, tidak ada salah padanya, bujur aja berataan. Terserah aja nak memilih yang mana adalah bujur aja berataan. Yang salah itu kena yang kanjangan urat bulu bahabangan muha ya kalau nah itu salah. Ikam tuh salah aja aku belajar dari lawan guru mulai bawah sampai tuntung di bawah dada hanya barnya ada aja kawan pokoknya wani bakalah itu memang aku sudah bujur itu andak di sini dulu hanya memulai Allahu Akbar. Nah, ini nomor karasan ini yang salah. Jadi balataan tuh bujur aja kalau jadi baras aja kalau lah. Dan maka itu nyaran bila sedikit ilmu atau banyak menyalahkan orang ya kan man qalla ilmuhu kasura tiraduhu. Nah, barang siapa yang sedikit ilmunya banyak menyalahkan orang. Biasanya nang banyak menyalahkan orang ini nang alimnya mengalang-alang ya nang mengalang-alang alimnya jago udah hari nang alim benar. Jangannya bungol sama sekali ya pas pasrah aja sudah nang kayak apa dia jadi guru salah kenapa kah ambil darus tukang bilanya bungol sama sekali atau alim sama sekali. Namun alim sama sekali ini kadang menyalahkan lawan orang nang menyalahkan ini biasanya mengalang-alang alim tadi di kampung tuh biar bila ada nang mengalang-alang ini bilang salah terus ke biar orang. Nah, itu jadi imam tuh aja kada sah nah itu aja bacaan tuh bilang kada pas tajwidnya aja. Padahal pun seorang banyak lagi salahnya. Nah, jadi faqulu dzalika la haraja, semua itu ujar Imam Ghazali kada ada salahnya. Wa arahu bil irsali al yaqu, dan aku berpendapat Jasidin dengan mengulur itu lebih layak padanya, lebih al yaqu lebih layak fa innahu kalimatul aqdi, karena bahwasanya yang demikian itu adalah kalimat janji.
Kemudian wa wad'u ihdal yadaini 'alal ukhra, dan meletakkan salah satu dua tangan di atas tangan yang lain, itu fi suratil aqdi adalah pada rupa berjanji. Jadi kita memulai takbir tadi Allahu Akbar itu kalimat janji bahasa kita nih, kalimat memulai perjanjian. Nah, bila sudah tangan niba andak di atas tangan nang sabutingnya, nah ini berarti sudah apa namanya, sudah lengkap perjanjiannya nih. Kalimatnya ada, bentuk rupa janjinya ada. Wa mabda'uhul irsalu, dan memulainya itu adalah dengan mengulur tangan, wa akhiruhu, dan akhirnya adalah al-wad'u, meletakkan itu tangan tadi di bawah dada di atas pusat. Wa mabda'u takbir, dan memulai takbir itu adalah wa mabda'u takbir al-alif, takbir itu dimulai dari huruf alif. Wa akhiruhu, dan akhir takbir adalah ra, yaitu huruf ra. Jadi alif Allah, kemudian ra akbar itu adalah takbir nang kalimat nang terakhir, huruf nang terakhir. Fayaliqu mura'atat tatabuqi bainal fi'li wal aqdi, maka layaklah jazidin bersamaan antara perbuatan dan akad tadi. Jadi bila sudah kita memulai Allahu Akbar, nah bila sudah tuntung bar tadi, nah tuntung sudah kita apa? Meletakkan tangan tadi. Wa amma raf'ul yadi, adapun mengangkat tangan, fal muqaddimatu li hadhil bidayah, maka seperti permulaan bagi ini, nah ini penjelasan ya lah. Jadi nang wajibnya itu ketika takbiratul ihram itu kan mengucapkan Allahu Akbarnya itu nang wajib, dan itu nang disebut takbiratul ihram orangnya. Nah, adapun mengangkat tangan itu sunnat saja. Jadi disebut takbiratul ihram. Ihram itu kan artinya takbir penghormatan. Karena bila kita sudah memulai dengan kalimat Allahu Akbar tadi, nah maka kita memuliakan Allah orangnya. Ada lagi ulama mengatakan yang dinamakan takbiratul ihram itu takbir batas keharaman, yang dahulunya sebelum kita bertakbir halal. Nah setelah kita membaca Allahu Akbar, nah, maka yang halal itu menjadi haram. Ya, makan, minum, bepander sebelum kita bertakbir halal aja hukumnya. Tapi bila sudah kita membaca Allahu Akbar itu, nah maka yang tiga macam itu, berbicara, bepander, makan, minum, itu semuanya haram. Sumala yang bagi, kemudian tidak pantas atau kada patut jizidin ayyar fa'ayadaihi ila quddamin raf'an inda takbir. Tidak pantas bahwa dia mengangkat dua tangannya itu ke hadapan ketika bertakbir. Hati hadapan itu maksudnya mengangkat tangannya itu muka kayak itu, nah Allahu Akbar, nah mau ke muka kayak itu. Jadi jangan tak muka kayak itu, jangan. Kemudian wala yarudduhuma ila khalfi mangkibaihi, dan jangan juga mengembalikan dua tangan tadi ke belakang bahu. Jadi tak muka kayak itu jangan, kemudian tak ke belakang kayak itu jangan juga. Karena aturannya itu adalah memintangi akan dua bahu. Nah, bagi tangan lawan bahu sini, nah jangan tak muka kayak itu jangan, kemudian tak ke belakang kayak itu jangan juga. Kalau emang tangan misalnya Allahu Akbar aja itu model ke belakang kan gitu, misalnya kelewatan pada bahu, atau tak muka benar Allahu Akbar sampai sini aja, nah itu salah juga. Jadi ditunjul arah ke muka situ jangan, ke belakang benar jangan juga. Wala yanfuduhuma an yaminin wa shimalin nafdan, dan jangan juga mengipikakan ke kanan dan ke kiri akan sebagai mengipikakan insiden. Nah, mau disimbah kahiga kayak itu, nah misalnya Allahu Akbar, kahiga kayak itu adalah, nah mau ke kanan akan ke kiri akan jangan juga.
Idza faragha minat takbir, apabila telah selesai daripada dia bertakbir, wa yursiluhuma irsalan khafifan, dan dia itu mengulur dua tangannya akan sebagai mengulur nang ringan, rafiqan nang lembut. Jadi mengangkat tangan tuh bagaimana aja nih, santai aja kita nih mengangkat tangannya. Jangan terlalu berkajut, jangan juga. Kalau misalnya kena Allah Akbar, misalnya mau berkajut gitu, jangan. Jadi bagaimana aja, banget bagaimana aja mengangkat tangan tadi. Wa yasta'nifu wada'al yamin 'ala shimal ba'dal irsali, dan memulailah dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sesudah dia mengulur akan tangan tadi. Wa fi ba'di riwayat, dan pada sebahagian riwayat-riwayat, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara arsala yadaihi, Nabi apabila dia membaca takbir, maka Nabi itu beliau mengulur akan dua tangannya. Mengulur ini mengangkat akan dua tangannya. Wa idza arada ay yaqra'a, dan apabila dia menghendaki bahwa membaca, wada'al yumna 'alal yusra, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi artinya takbirnya Nabi itu sampai tuntung mujur-mujur, tangan itu diandak di bawah dada di atas pusat. Itu penghabisan daripada takbirnya Rasulullah. Fa in sahha hadza fa huwa aula mimma dzakarnahu. Maka jika sahih ini yang disebutkan beliau tadi atau ini hadis Nabi ini jelas beliau dari Imam Ghazali, maka inilah yang lebih utama daripada yang kami sebutkan. Wa amma takbiru, maka adapun bertakbir, ayam bagi ayyadummalha min qawlihi Allahu dhammatan khafifatan. Dan adapun kalimat takbir ataupun takbir, maka seyogianya lah bahwa mendomahkan ia akan huruf ha min qawlihi, dari perkataannya Allahu dhammatan khafifatan, akan sebagai dhammah nang ringan, min ghairi mubalaghatin, tanpa bersungguh-sungguh, tanpa berhimat benar di sini. Jadi kita membaca Allahu Akbar itu haknya itu ditimbulkan domahnya Allahu Akbar. Jadi hu-nya itu jangan terlalu dihimatakan pada di sini, santai aja membaca domahnya. Jadi domah nang enteng atau domah nang ringan. Wala yudkhilu bainal ha wal alif shibhal wawi, dan jangan dia memasukkan antara huruf ha dan huruf alif Allah itu seperti huruf waw. Karena bahimat banan membaca huruf dhammah ha tadi, lalu akhirnya kayak baca huruf waw antara Allah lawan akbar tadi, Allahu Akbar. Nah, kayak itu tuh. Jadi temu kita baca huruf tambah huruf waw di situ antara Allah dengan akbar itu, karena bahimat banan menimbulkan dhammah. Akhirnya seolah-olah timbul huruf waw di situ bertambah sebuting Allahu Akbar. Nah, itu tuh salah atuh. Jadi itu kan kalimatnya dua kalimat sih, itu Allah sebuting, Akbar sebuting. Nah, ha-nya itu barisnya dhammah, kemudian akbarnya alifnya itu barisnya fathah. Nah, itu harus dibedakan, jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar. Karena kan biasanya ada yang itu sembahyang Allahu Akbar, jadi hu akbar ya kan. Jadi kada huruf alif lagi nong terbaca di situ huruf waw, hu akbar. Wa dzalika yansaqu ilaihi bil mubalaghah, yang demikian itu jisidin menyerupai huruf waw tadi karena dengan bahimat benar, menimbulkan dhammah bahimat benar, akhirnya seolah-olah jadi timbul huruf waw di situ. Wala yudkhilu baina ba'i akbar waraihi alifan ka'annahu yaqulu akbar. Nah, dan jangan dia masukkan antara huruf ba akbar itu dengan ra-nya yang dimasukkan huruf alif, maka seolah-olah dia itu membaca
akbar. Antara huruf ba lawan ra itu bertambah alif di situ. Harusnya langsung aja Allahu Akbar. Nah, jadi ba lawan ra itu langsung aja bar. Jangan ditambahi alif di sini, ditambahi alif ya tadi Allahu Akbar. Ba-nya panjang. Wa yajzimu ra'at takbir dan wala yadhummuha, dan dia itu menjazamkan atau mensukunkan akan huruf ra takbirannya tadi dan jangan mendomahkan akan dia. Jadi ra-nya itu dimatikan barisnya Allahu Akbar. Jangan didomahkan walaupun sebujurnya barisnya memang Allahu Akbaru barisnya adalah, cuman jangan dibaca Allahu Akbaru, jangan gitu. Jadi dimatikan huruf ra-nya dimatikan, dijazamkan. Fahadihi hayatu takbir wa ma ma'ahu, maka inilah disidin kelakuan daripada takbir dan barang nang besertanya. Dan di kitab lain itu disebutkan alif Allah itu jangan dipanjangkan juga, langsung aja Allahu Akbar. Jadi yang dipanjangkan itu adalah lamnya Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan alifnya. Nah, bila dipanjangkan Allahu Akbar. Nah, bila dipanjangkan alifnya itu karena maknanya adalah istifham. Istifham itu artinya pertanyaan jadinya. Hamzah istifham itu memberikan pertanyaan, apakah Allah Ta'ala itu besar? Nah, lalu jadinya kada boleh nah itu kenapa dipanjangkan alif? Itu rusak jadinya bilanya alifnya dipanjangkan, itu menjadi hamzah istifham, itu bentuknya pertanyaan. Apakah Allah Ta'ala itu maha besar? Nah, berarti kan ragu-ragunya Tuhan tuh besar atau tidak keadaannya nih. Jadi cepat aja langsung Allahu Akbar. Al-qira'atu summa yabtadi'u bi du'ail istiftah, dan setelah dia bertakbir tadi memulailah dia dengan membaca doa istiftah. Jadi doa iftitah itu ada dua nama, ada yang menyebut iftitah, ada yang disebutkan yang lain istiftah. Jadi bisa dibaca istiftah atau doa iftitah, doa pembuka nih lah. Wahasanun ayyakula wahasuna ayyakula akiba qaulihi Allahu Akbar, dan baik dan bagus bahwa dia membaca setelah perkataan Allahu Akbar tadi. Nah, apa yang dibaca setelah takbir itu Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ila qaulihi wa ana minal muslimin, sampai bacaan kepada wa ana minal muslimin atau doa iftitah. Dan setelah takbir tadi sunnah hukumnya ada saktah di situ. Jadi bila sudah tuntung Allahu Akbar, nah sunnah hukumnya saktah. Saktah itu berdiam satu mat antara takbir lawan doa iftitah, itu berdiam satu mat sekedar membaca subhanallah. Nah, setelah kita membaca doa iftitah itu ulang hendak membaca ta'awuz, hendak membaca a'udzubillah, sunnah ulang saktah yang kedua. Jadi sampai tuntung wa ana minal muslimin. Nah, berdiam satu mat baru membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, imbah membaca a'udzubillah itu ulang hendak membaca bismillah, itu sunnah lagi hukumnya saktah yang ketiga. Saktah tadi berdiam satu mat. Nah, baru membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai tuntung waladhdallin. Nah, imbah waladhdallin itu ulang sunnah ulang saktah antara waladhdallin dengan amin. Waladhdallin hanya amin. Nah, antara amin ulang dengan surah itu sunnah lagi saktah. Jadi ada beberapa saktah, ada beberapa sunnah berdiam antara pergantian bacaan kepada bacaan yang berikutnya. Yang salah itu bersambung, biasanya yang bersambung pada tahu saktah waladhdallin amin, atau salah jadi berdiam satu mat. Summa yaqulu, kemudian dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuhu ta'ala jadduka wa jalla sanauka
wala ilaha ghairuka liyakuna jami'an baina mutafarriqati ma warada fil akhbari, supaya yang demikian itu menggabung isidin antara beberapa macam riwayat daripada hadis-hadis. Nah, jadi doa iftitah ini banyak, ada yang terpanjang. Nah, kalau yang bertambah tadi nang subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuhu ta'ala jadduka, itu sambungan nang imbah wa ana minal muslimin tadi. Wa in kana khalfal imami ikhtasara illam yakun lil imami saktatun tawilatun, dan jika adalah dia berada di belakang imam, maka hendaklah dia itu meringkas akan doa iftitah tadi apabila imamnya itu tidak tidak memiliki diam nang lama. Nah, artinya bila imamnya ini kada panjang bacaan doa iftitahnya, kada usah panjang kita nang jadi makmum. Karena kita ini imbahnya imam membaca iftitah tadi kan, imam tadi membaca Fatihah, kita sunnah hukumnya mendengarkan bacaan Fatihah imam. Jangan kita sibuk membaca doa iftitah nang panjang, menentukan iftitah nang panjang tadi. Nah, bacaan Fatihah imam kada didengarkan. Jadi nang sunnahnya itu mendengarkan bacaan imam. Bila imamnya iftitahnya handap aja, kita jangan berpanjang-panjang iftitahnya. Yaqra'u fiha, yang dia membaca padanya. Summa yaqulu, kemudian setelah membaca doa iftitah tadi, dia kembali membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca ta'awuz, membaca a'udzubillah. Nah, ini ta'awuz ini hukumnya sunnah aja, sunnah bagi mit membacanya. Sekalipun disumbah yang nang banyaring, tetap disunnahkan bagi mit membaca ta'awuz tadi. Summa yaqra'ul Fatihah, kemudian setelah dia membaca ta'awuz tadi atau a'udzubillah, dilanjutkan membaca surah Fatihah. Yabtadi'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim, memulailah ia pada surah Fatihah itu dengan ayat bismillahirrahmanirrahim. Bitamami tasdidatiha wa hurufiha, dengan menyempurnakan akan tasdid-tasdidnya dan menyempurnakan akan huruf-hurufnya. Nah, jadi beliau Imam Ghazali ini mazhab beliau Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Karena beliau mengumpati Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk ayat pertama di surah Fatihah. Nah, kalau Imam Malik ya, beliau berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat Fatihah. Tapi sama antara Imam Malik lawan Imam Syafi'i, sama berpendapat Fatihah itu 7 ayat. Nah, cuman bedanya karena kalau Imam Malik itu beliau membaca bismillah itu bukan ayat pertama, tapi ayat yang terakhir itu nang dibagi sidin 2 kena. Ghairil maghdubi suratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu ayat yang ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Itu bagi mazhab Imam Malik. Nah, kalau mazhab kita Syafi'i, bismillah ini ayat pertama. Adapun ayat yang terakhir itu jadi satu ayat saja. Nah, kemudian membaca Fatihah tadi isidin dengan sempurna tasdid-tasdidnya dan huruf-hurufnya. Nah, ini tasdidnya ini penting diperhatikan kalau bacaan Fatihah, itulah kayak Ar-Rahmanir Rahim, ya qara'nya itu ada tasdid di situ, dimulakan bujur-bujur tasdidnya. Ada yang terbaca Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu kan hilang tasdidnya. Kemudian lagi ada tasdid apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya-nya itu ada tasdidnya di situ, iyyaka, hanya kepada engkau, artinya hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, bilanya iya-nya itu kita hilangkan tasdidnya, itu artinya iyyakun itu cahaya matahari artinya. Nah, kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami meminta pertolongan. Nah, jadi gara-gara hilang tasdidnya aja bakapiran hukumnya. Memadahkan Tuhan kita cahaya matahari. Nah, ini gara-gara tersalah baca menghilangkan tasdid iyyaka tadi, akhirnya mengatakan cahaya matahari itulah sebagai Tuhan.
Jadi iyyaka itu kan ada sebut iya pertamanya sukun, iya keduanya berbaris fathah. Mun langsung iya aja langsung iya aja berarti kada batas tasdid situ. Jadi huruf matiakan ya pertama dulu nah iya. Nah, berarti kan dua di situ ya pertama sukun, kemudian ya keduanya berbaris fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian siratnya pulang ihdinas asaknya itu pulang ada tasdidnya juga. Jadi timbulakan juga tasdidnya. Waladhdallin. Nah, dotnya ada tasdidnya juga. Nah, jadi perhatikan sidin yang mana ada huruf-huruf yang bertasdid itu jangan sampai menghilangkan akan tasdid. Kemudian huruf-hurufnya wa yajtahidu fil farqi bainadh dhat wadh-dha, dan bersungguh-sungguhlah dia pada membedakan antara huruf dhat dan huruf za. Nah, waladhdallin pakai huruf dhat, jangan terbaca huruf za kena waladzallin. Jadi dhatnya jangan terbaca huruf dhat, jangan terbaca huruf za. Wa yaqulu amin fi akhiril Fatihah, dan dia membaca amin di akhir surah Fatihah. Jadi bila tuntung waladdallin, nah baru membaca amin. Wa yamudduha maddan, dan dia memanjangkan amin tadi akan sebagai memanjangkan. Wala yasilu amin biqaulihi waladdallin, dan jangan menyambung kalimat amin itu dengan perkataannya waladdallin. Jadi disaktah di situ, dijaraki antara waladdallin dengan amin. Jadi waladdallin. Nah, berdiam satu mat dulu hanya amin. Jangan langsung bersambung waladdallin amin. Nah, itu kada besaktah ngarannya. Wa yajharu bil qiraah fi subhi wal maghribi wal isya, dan benyaringlah dia dengan bacaan Fatihah tadi pada sembahyang subuh, sembahyang maghrib, dan sembahyang isya. Illa ayyakuna ma'muman, kecuali bahwa jadilah ia menjadi makmum. Nah, kalau jadi makmum begimit aja, sekalipun sembahyang mang tiga tadi tetap disuruh begimit. Yang benyaring itu adalah imam membaca Fatihah dan membaca surah 2 rakaat pertama. Nah, ini asbabul hukminya ujar ulama adalah kenapa kita tuh sembahyang malam itu disunahkan benyaring, kalau siang itu disunahkan begimit zuhur asar. Nah, itu awalnya dulu orang-orang kafir Quraisy itu bila siang hari itu berkeliaran di luar rumah. Bila ada orang Islam itu nang kadang-kadangnya membaca Quran, nah disarangnya ke rumah, bahkan ada yang dibunuhnya. Nah, makanya Rasulullah itu disyariatkan sembahyang siang hari itu disuruh begimit membaca, supaya jangan kedengaran orang Islam itu membaca Quran. Jadi bila sembahyang zuhur, sembahyang asar itu sunnahnya begimit aja. Karena awal-awal Islam datang dulu orang kafir itu bila siang harinya berkeliaran di luar rumah, bilanya mendengar orang membaca Quran, diganggunya. Nah, kalau malam hari maghrib itu kenapa disuruh akan benyaring? Karena maghrib itu dikatakan adalah waktu orang-orang kafir itu makan. Jadi waktu sampai maghrib itu makanan orang kafir makanan, karena inya pas makanan di rumah. Nah, walaupun kita benyaring di rumah membaca Quran, kadang mengganggu juga peserahatan makan. Nah, benyaring baca sebelum maghrib tadi, benyaring membaca Fatihah dan surahnya. Nah, kemudian isya itu pulang, kenapa isya benyaring juga? Karena isya itu waktunya orang-orang kafir itu adalah mulai guringan sudah. Bila orang kafir itu bilanya isya, nah mulai sudah mengantuk matanya, guring aja pikirannya lagi. Jadi kada kawan lagi mengganggu orang Islam yang membaca Quran benyaring pun kada diganggunya lagi. Karena pikirannya bila tuntung makannya sudah berpikir hendak guringnya lagi. Nah, subuh itu kenapa disuruh benyaring? Karena subuh itu
orang-orang kafir tuh guringnya melandau. Guringnya melandau, jadinya belum bangunan lagi bila subuh. Jadi orang-orang Islam walaupun benyaring sembahyang subuh kada apa-apa. Karenanya masih guringan lagi. Jadi kalau guring melanda itu berarti menyerupai siapa ya? Menyerupai orang kafir ya katalah. Orang Islam sembahyang subuh. Nah, lalu kemudian kenapa sembahyang Jumat saja maka benyaring? Ya padahal Jumat itu kan siang hari. Nah, sembahyang Jumat itu disyariatkan tuh Islam tuh sudah kuat. Islam tuh sudah sudah banyak pengikutnya. Nabi diwajibkan sembahyang Jumat tuh ketika Nabi sudah di Madinah. Orang-orang Islam tuh sudah banyak pengikut, sudah banyak nang membela agama Islam. Jadi orang Islam tuh walaupun di waktu zuhur pun benyaring sembahyang Jumat benyaring kada apa-apa. Orang-orang kafir kada wani lagi mengganggu. Karena banyak sudah pengikut orang-orang Islam di saat diwajibkan sembahyang Jumat tadi. Jadi ada sebab-sebabnya kenapa sembahyang siang itu begimit, ada nama sembahyang malam itu benyaring. Nah cuma kena jadi ulama bilanya kita nih sembahyang qadaan malam nih misalkan subuh nih kita melandau nih. Nah maka kena sunnahnya kena mengqadha sembahyang subuh di siang hari tetap disuruh benyaring juga. Walaupun menggawinya di siang hari. Kenapa jadi suruh benyaring? Supaya jarak nang melandau ini jarak ketahuan orang ya kah? Nah, jurang benyaring nih aja mengada sembahyang subuh jadi ketahuan orang. Jadi disuruh benyaring walaupun qadaannya di siang hari mengqadanya, tapi sembahyang nang diqadha di sembahyang malam tetap disuruh benyaring supaya ini sopan ketahuan orang melandau. Illa ayyakuna ma'muman, kecuali bahwa jadilah ia menjadi makmum. Nah, bila jadi makmum sunnahnya begimit. Wala yasih wa yajharu bita'min, dan disuruh benyaring ketika mengucapkan amin. Jadi bila imamnya mengucapkan amin benyaring, makmumnya disunahkan benyaring dia membaca amin. Summa yaqra'u surah, kemudian setelah untuk membaca Fatihah dia dilanjutkan membaca surah. Au qadra salasa ayatin, atau sekadar 3 ayat daripada Quran, wa ma fauqaha, ataupun lebih daripada 3 ayat. Nah, cuman surah ini kan yang paling afdalnya itu kan membaca sesurahan lah, walaupun surahnya ini yang paling pendek surah Al-Kautsar, inna ataina, membaca 3 ayat aja sesurahan sempurna. Nah dibanding kena mengambil di tengah-tengah Quran sekalipun setengah lembar yang dibaca nih. Nah itu jar ulama lebih afdal nang sesurahan sempurna tadi walaupun ayatnya pendek dibanding daripada mengambil di tengah-tengah surah tapi kada sempurna sesurahan. Dan surah itu pulang kena urutannya dari surah nang tertinggi ya kah, kemudian surah nang tak ke bawah. Jangan tak huruf kena kayak kuliah lawan kulhu, itu kan kuliah dulu hanya kulhu. Jangan dibalik, kulhu berdahulu, rakaat kedua kuliah nah tak huruf. Dan ada surah-surah itu nang Nabi menganjurkan dalam hadis itu kan diantaranya kuliah lawan kulhu. Dan Nabi 2 surah yang paling bagus dibaca dalam sembahyang, dan Nabi Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Kemudian ulang sembahyang 2 surah yang Nabi menganjurkan itu adalah surah Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah, Sabbihis dengan Hal Ata. Nah itu jangan dipisah, bilanya membaca Sabbihis rakaat keduanya kena Hal Ata. Atau membaca surah Alam Nasrah, itu kan kawannya Alam Tarakai. Karena dalam riwayat itu disebutkan barang siapa membaca 2 surah Alam Nasrah rakaat pertama, Alam Tarakai rakaat kedua, nah itu disebutkan Allah amankan daripada macam-macam penyakit. Alam Nasrah dengan Alam Tarakai. Wa yaqra'u fi subhi, dan membacalah ia pada sembahyang subuh itu adalah At-Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal ini artinya surah-surah nang terpanjang. Wa fil maghrib min qisarihi, dan pada sembahyang maghrib adalah surah nang pendek, Qisarul Mufassal.
Wa fil dhuhri, dan pada sembahyang zuhur, sembahyang isya dan sembahyang asar itu seperti surah napa was-sama'i dzatil buruj wa ma qarabaha, dan surah nang berhampiran dengannya. Jadi mufassal ini dibagi tiga, ada nang tiwalul mufassal, surah-surah nang panjang-panjang nih kita, itu mulai surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, mulai juz 26. Qaf itu kan surah juz 26 sampai Mursalat ini juz 29, akhir juz 29. Nah, kalau nya awsatul mufassal kena nang pertengahan nang pendek-pendek itu mulai An-Naba sampai Al-Lail, surah An-Naba sampai Al-Lail juz 30. Nah, adapun kayak sembahyang maghrib, sembahyang isya, nah itu surahnya nang handap-handap aja, yaitu mulai Ad-Duha sampai An-Nas, itu qisarul mufassal, surah-surah nang lebih pendek lagi itu. Biasanya yang paling panjang-panjang itu kan sembahyang subuh ya kan, sembahyang subuh terpanjang. Wa fis subhi, dan pada sembahyang subuh, fis safar, sembahyang subuh safar. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, dan membaca surah qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Wa kadzalika fi raq'atil fajri, dan begitu juga pada 2 rakaat sunat fajar. Nah, sunat fajar, sunat subuh ini bagus dibaca surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, atau nang tadi surah napa, surah Alam Nasrah dengan Alam Tarakai tadilah, itu 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Wa tawaf wa tahiyah, dan kemudian sembahyang sunat tawaf dan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nah, ini bagus dibaca di 2 rakaatnya ini surah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Wa huwa fi jami'i dzalika mustadimun lil qiyam, yang demikian itu adalah mengekali bagi berdiri, melawasakan bagi berdiri. Jadi sembahyang sunnah itu sunnahnya kita membaca surah. Ada sembahyang wajib aja, sembahyang tahiyatul masjid ya kan, sembahyang sunat apa, sunat wudu kah, itu sudah disunahkan kita membaca surah setelah Fatihah. Wa wad'ul yadaini, dan meletakkan 2 tangan itu adalah kama wasafna fi awalis shalah, sebagaimana telah kami sifatkan pada awal bab sembahyang. Nah, kemudian yang berikutnya ar-ruku'. Allahu a'lam bishawab. Nah, betakun enggak kalau ada betakun? Ini masalah ruku' pulang. Ada darah betakun. Alim-alim kan ibaratnya di sini kalau lah. Buktinya ada betakun lagi ya kalau alim benar. Awan baru tausun bari aja abahnya Haji Abdai itu. Kalau Haji Abdai itu bilanya jamaahnya kada betakun di Maizidin. Awan nikamnya kada betakun di sini. Kada apa sih, kada napa, kada perhatian wujud lawan ilmu. Jadi bilanya pengajian zidin itu almarhum guru tausun itu hari harus ada tepang nah ibarat tentang pengajian itu betakun. Bilanya kada nang betakunnya Maizidin berataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعته اللهم صل عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب بركة علومهم عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.